Allahumma sholli ala Muhammad. Hati itu ada 5. Yang pertama basirah, yang kedua dhamir, yang ketiga fuad, yang keempat asrar atau sir, dan yang kelima adalah latif. Ahmadan Mustafa Sayyidin Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu samahu tanazzaha am qawli wa yali waliyati astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi ain dayali wa ayrati ya Rabbi matihani bi sirri hurufihi wa nawwir li sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa syadi wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala nabiyir rahman yamalu taubatin wa ali wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghafaru dhammi wa zallati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 283. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. La taktumus syahadata wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin. Melanjutkan bab hutang piutang. Wa in kuntum ala safarin, dan jikalau kalian ala safarin atas dalam perjalanan, walam tajidu katiban, maka kalian tidak menemukan di situ katiban juru tulis, farihanun, maka siapkan barang jaminan,
Maqbudatun sebagai pegangan. Jadi misalkan sampean dalam perjalanan ada temannya, ada sahabatnya berhutang, di situ tidak ada juru tulis, tidak ada ahli dalam menulis, semisal notaris, maka siapkan barang jaminan. Maqbudatun sebagai pegangan. Jadi dalam hutang piutang dibutuhkan catat mencatat, dibutuhkan saksi, dan juga dibutuhkan barang jaminan kalau nggak ada juru tulisnya. Fa in amina ba'dukum ba'dan, maka jikalau percaya ba'dukum ba'dan, sebagian kalian terhadap yang lainnya, udah terbiasa, sudah menjadi teman karib, udah menjadi sahabat sejati, ngutang biasa, sistem percaya. Wal yu'addil ladzi tumina amanatahu, maka hendakmu segera menjaga alladzi, orang yang tumina amanatahu, yang diberi, yang dipercaya, yang diberi hutang itu, amanatahu, untuk segera menunaikan amanahnya. Jadi ada juga kita ini sebagai sahabat, sebagai teman, sudah menjadi keluarga besar, tatkala berhutang nggak butuh catat mencatat, nggak butuh saksi, nggak butuh barang jaminan, karena sistemnya percaya. Nggak akan teman karibku ini akan berkhianat, nggak akan, karena sudah mulai dari miskin sampai sugih tetap jadi sahabat, nggak ada ceritanya khianat mengkhianati. Sistem percaya sudah ada, itu ada. Makanya yang dipercaya tadi, yang berhutang tadi itu harus betul-betul menjaga amanahnya. Amanah yang diberikan kepadanya berupa apa? Hutang. Wal yattaqillaha rabbah, dan bertakwalah kepada Allah, dan takutlah kepada Allah. Rabbahu, Robnya kalian, Robmu. Jadi kalau kita hutang piutang, dasarilah itu semua takut kepada Allah sebagai Rob kita. Rob itu zat yang maha mengatur. Kalau sampean niat berhutang untuk dibuat modal, niat berhutang untuk dibuat bisnis, Allah itu mengetahuinya, dan Allah yang akan mengatur lancar tidaknya bisnisnya sampean. Sampean temenan, sampean punya keahlian, cuma sampean itu nggak punya modal, pinjem sama temennya, pinjem sama sahabatnya. Mas, aku pinjem modal berapa? 10 juta. Buat apa? Buat modal. Bisnismu apa? Camilan, opo, makaroni, ya. Apalagi mas, usus. Apalagi mas, kacang, banyak. Dibuat modal temenan untuk dibuat bisnis, dibuat kerja, untuk menghidupi keluarga. Allah itu mengetahui, dan Allah yang akan mengatur. Kalau semua itu dilandaskan atas kepercayaan satu dengan yang lainnya, apalagi percaya sama Gusti Allah. Kalau udah niatnya karena Allah, insya Allah semuanya akan digampangkan. Makanya syaratnya wal yattaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Rabbahu, sebagai Robnya sampean, sebagai pengatur sampean, diatur sama Allah.
Yang penting modalnya takwa. Diatur semuanya, cara berpikirnya, cara strateginya, cara mengelola manajemennya, Allah semua yang ngatur. Karena memang itu janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah yang akan memberi jalan keluar. Ini Mas, strateginya seperti ini loh. Ini loh supaya sampean dikenal. Ini loh supaya enak. Camilannya sampean ini loh supaya enak, supaya barokah. Ini loh disolawati ya. Manjur selawat itu. Satu kali kita berselawat, 10 rahmat yang Allah berikan kepada kita. Angel nyari golek rahmat satu aja semudah kita membaca solawat. Satu kali kita baca solawat, 10 rahmat yang Allah berikan kepada kita. Sama semua, bahan-bahannya sama, jenis camilannya sama, tapi karena sudah Allah ada rahmatnya di situ, membuat orang ketagihan, membuat orang tak kalah makan menjadi nikmat, mengingatkan kepada Allah. Tak kalah makan kertas, alhamdulillah, waduh nikmatnya. Akan membuat menjadikan makanan camilan yang kita sajikan tadi, yang kita kelola tadi, menjadi wasilah pengingat kita untuk zikir kepada Allah. Tak kala delok karyane sampean amam prenah langsung dia ingatnya kepada Allah. Apa ganjaran sampean itu? Menjadi wasilah untuk mengingat berzikir kepada Allah. Berkat apa? Rahmat Allah. Melalui apa? Sholawat yang sampean bacakan. Makanya jangan medit-medit teman. Tak kala disebutkan sholawat, disampaikan sholawat, kita harus menjawabnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu. Satu kali kita baca sholawat, 10 rahmat yang Allah berikan kepada kita. Wala tuktumus syahadah, dan jangan kalian menyembunyikan persaksian kalian. Memang setelah berjalan biasa ada ujiannya. Yang awalnya catat mencatat dilakukan, barang jaminan diberikan. Karena kita sudah percaya, wis gak usah catat-catatan, wis gak usah jaminan, wis. Yang penting ono saksi nih, konco kita siji. Ya wis gak apa-apa. Ternyata kong kali kong antara si yang punya utang dengan yang menjadi saksi. Kala ada kekisruan, didatangkan semua yang piutang, yang berhutang, dan saksi didatangkan. Terus saksinya bilang enggak, si B nggak pernah berhutang, itu nggak boleh. Wala taktumus syahadah, nggak boleh kita itu menyembunyikan persaksian atas hutang piutang itu, karena sudah disogok sama yang satunya, akhirnya nggak ngakui, nggak pernah berhutang. Dulu itu kamu kan yang menjadi saksinya, mana? Nggak boleh. Wa may yuktumha, dan barang siapa menyembunyikan persaksiannya itu, fa innahu athimun qalbu, maka sesungguhnya orang yang bersaksi itu athimun, berdosa, qalbuhu, hatinya. Jadi hati itu tempat persaksian kita. Kalau sampean berbuat jelek, hati itu akan bilang kamu jelek. Tatkala sampean berbuat baik, kamu baik. Tingkatan hati yang keberapa yang bisa memutuskan kamu baik, kamu jelek, itu tingkatan hati yang ketiga, namanya apa? Fu'ad. Jadi tingkatan hati itu ada 5. Tingkatan hati itu ada 5. Yang pertama basirah, yang kedua dhamir, yang ketiga fu'ad, yang keempat asrar atau sir, dan yang kelima adalah latifah. Jadi kalau basirah tingkatan yang pertama hanya bisa membedakan ini lo baik,
ini lo jelek, itu tingkatan hati yang pertama. Hanya bisa membedakan saja. Ini lo baik, ini lo jelek, itu basirah. Tatkala memasuki tingkatan hati yang kedua, dhamir, itu lo baik, kerjakan yang baik. Itu lo jelek, tinggalkan yang jelek, perintah. Itu yang dhamir. Jadi kalau sampean tatkala di jalan misalkan ada orang jatuh, ada orang kecelakaan, terus bilang, itu loh, tolong. Itu namanya yang memerintahkan adalah tingkatan hati yang kedua. Namanya apa? Dhamir. Tatkala masuk ke tingkatan hati yang ketiga, namanya fuad. Ini yang memutuskan. Tatkala dhamir memerintahkan, itu loh kerjakan, sampai enggak kerjakan. Itu loh tinggalkan, malah sampai kerjakan. Makanya hati tingkatan yang ketiga namanya fuad ini akan menghukumi, akan mengecap tok, memutuskan tok, sampai itu orang jahat, sampai itu orang jelek. Tatkala sampean sama dhamir, sama hati dhamir, sampai diperintahkan, Mas, sholat tahajud jam 3 loh, mandi usik. Habis itu baru sampean sholat tahajud, dikira sing suwi, poso, sampean kerjakan. Hati yang ketiga yang namanya fuad ini akan mengetok tok, sampean jenengan iku Mas orang baik ya. Terus masuk ke tingkatan hati yang keempat, namanya apa tadi? Asrar atau sir. Tingkatan hati ini sudah dibukakan kegaiban oleh Allah. Ada rahasia-rahasia Allah yang sudah disingkap oleh Allah untuk manusia yang sudah mencapai tingkatan hati yang keempat. Pernah ini dilakukan atau terjadi pada zamannya Umar bin Khattab tatkala beliau pas khutbah Jumat. Tatkala beliau khutbah Jumat, pasukannya lagi berperang di negeri yang jauh. Namun karena hatinya Umar bin Khattab ini sudah mencapai tingkatan yang keempat, yaitu sir, yaitu asrar, maka dia bisa mengatur strategi dari jarak jauh. Mas sembunyi, Mas naik ke gunung, naik ke jabal itu sampai tiga kali. Pas hari Jumat khutbah kok moro-moro Sayyidina Umar, Presiden Umar saat itu kok khutbahnya suruh naik ke jabal, suruh naik ke bukit atau ke gunung untuk menyelamatkan diri. Dan itu suaranya Umar didengar oleh pasukannya yang jauh di sana. Akhirnya pasukannya Umar itu naik ke bukit dan peperangan terus terjadi dan dimenangkan oleh pasukannya Umar. Itulah tingkatan hati yang keempat. Tingkatan hati yang kelima adalah latifah, beningnya hati, bersihnya hati. Hatinya terkoneksi, ada wifi-nya dengan Allah terus nyambung, tiada henti. Jadi rahasia apapun yang ada di Lauhul Mahfuz sama Allah diberikan. Ini loh Mas, yang akan terjadi besok iki lo Mas, besok sampean gini loh, hati-hati yo. Luar biasa kalau sudah orang mencapai tingkatan hati yang kelima, biasanya nggak akeh ngomongin diem tok, gak ono apa-apa tok, zikir tok kelakuannya kepada Allah. Diamnya adalah emas, satu kali dia berbicara itulah mutiara. Wallahu bima ta'maluna alim, dan sesungguhnya Allah itu bima dengan barang ta'maluna alim, yang mengetahui, yang kalian kerjakan itu mengetahui. Kerjakan apapun, zahir maupun batin, Allah itu maha mengetahui. Niatnya sampean pinjem untuk apa, Allah itu mengetahui. Kalau cuma pinjem untuk koyak-koyak, pinjem untuk dibuat makan-makan yang enggak ada cenderungannya, maka malah dibuat ke yang haram-haram, Allah itu maha mengetahui. Dan Allah yang akan mengatur. Kalau sampean pilih jalannya ke kanan, ya Allah permudah ke kanan. Kalau sampean itu pilih jalan ke kiri, Allah mempermudah juga ke kiri.
Ukurannya adalah takwa. Kalau sampean takwa, Allah yang akan memberi jalan terbaik buat kita. Kalau dasarnya kafir, ya dibuat mudah juga sama Allah, tapi ke arah kehancuran. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillah, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, apabila kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati sampean, apa yang ada di dalam hati kalian, au tufuhu yuhasibukum bihillah, atau sampean menyembunyikan apa yang sampean perbuat dari Allah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, maka Allah akan memaafkan liman yasha yang Allah kehendaki, wa yu'adzib, dan juga Allah akan mengadab man yasha yang Allah kehendaki. Jadi kalau sampean menyembunyikan atau menampakkan yang sampean ada di dalam hatinya, terbuka. Niatnya sampean apa, sampean sampaikan. Mas, aku pinjem untuk biaya rumah sakit temenan. Tutup ujui. Mas, aku pinjem untuk buat modal temenan. Gak boleh sampean tutupi, harus terbuka. Wa in tubdu ma fi anfusikum, terbuka. Yang ada di dalam unek-uneknya sampean sampaikan. Untuk apa? Autufuhu yuhasibukum bihillah. Ada juga orang yang menutup-nutupi apa yang kita perbuat, kita tutup-tutupi padahal kita itu jelek. Ditutup-tutupi padahal kita niatnya ingin menipu, tapi kita tutup-tutupi. Ingat bahwa Allah itu Maha Ali, Maha mengetahui. Kalau Allah sudah memberi maghfirahnya, ya sudah dikasih jalan keluarnya oleh Allah. Kalau sampean dimaafkan oleh Allah, kalau sampean dimaghfirah oleh Allah, jalan hidupnya sampean akan mudah. Wa yaghfiru liman yasha, akan dipermudah sampean. Kalau sampean mendapatkan pengapurannya Allah, ampunannya Allah, apapun yang sampean lakukan akan dipermudah. Sebaliknya, kalau sampean tidak mendapatkan maghfirah dari Allah, wa yu'adzibu man yasha, yang sampean dapatkan adalah azab dari Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah itu atas setiap sesuatu qadirun, maha kuasa. Mau dibuat apapun Allah itu maha kuasa. Sampai besok di yaumil qiyamah kita mau dimasukkan ke surga, itu haknya Allah. Kita mau masukkan ke neraka, haknya Allah. Mau dimasukkan kemana saja, Allah. Itu adalah maha kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas setiap sesuatu qadirun, maha kuasa. Makanya sampean itu mengharap rahmat Allah dengan cara apa? Beriman dan beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Jadi itu termasuk salah satunya rahmat dari Allah. Jadi kita ini nggak akan dimasukkan ke surga karena amal kita, tidak. Dan juga kita tidak terbebas dari neraka karena amal kita, tidak. Tapi kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, kita dibebaskan dari neraka karena semua rahmat dari Allah. La yudhilu ahadan minkum amaluhul jannata wala yujiruhu minan nar wala ana, kata Kanjeng Nabi, illa bi rahmatin minallah. Tidak akan masuk surga satupun dari kalian amaluhul jannah, atas amal-amalnya kalian, dan juga wala yujiruhu minan nar, dan kalian tidak terbebas dari neraka, wala ana, dan juga aku tidak terbebas, kata Kanjeng Nabi,
illa bi rahmatin minallah, kecuali kita itu mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kita masuk surga, terbebas dari neraka itu karena rahmat dari Allah. Satu rahmat dari Allah akan membebaskan kita dari api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Baca sholawat 1 kali akan mendapatkan 10 rahmat dari Allah. Makanya memperbanyak baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah